Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Purmanto, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama tahun 2024. Baik, pada learning journal kali ini saya akan berbagi pengalaman telah mengikuti pembelajaran asinkronus agenda 4, yaitu membuat PowerPoint ataupun bahan presentasi untuk rancangan aktualisasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya membuat rancangan aktualisasi dengan judul Optimasi Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa melalui pembuatan panduan penentuan gap penelitian menggunakan tools Post Viewer pada mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Adapun latar belakang dalam penulisan rancangan aktualisasi ini, yang pertama adalah sebuah syarat bagi seorang calon pegawai negeri sipil untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil harus melalui tahapan proses yang namanya pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Yang kedua, yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar berakhlak dan juga manajemen SN dan semara SN. Yang ketiga, yang melatar belakangi penulisan rancangan aktualisasi ini adalah masih rendahnya pengetahuan mahasiswa terhadap gap penelitian, sehingga mereka masih terpaku pada judul-judul yang terdahulu sehingga tidak mementingkan ataupun menonjolkan kebaruan dari penelitian mereka tersebut. Berikutnya ada 5 isu dalam rancangan aktualisasi ini yang kemudian dipilih menjadi satu isu berdasarkan tingkat urgensi kemanfaatannya. Isu yang pertama adalah kurangnya bahan ajar di lingkungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YM Kerinci. Yang kedua, rendahnya pemahaman siswa terhadap penulisan sitasi. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media sosial untuk program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Yang keempat, tingginya tingkat plagiasi karya tulis pada kalangan mahasiswa. Dan yang kelima adalah rendahnya pengetahuan mahasiswa terhadap penentuan gap penelitian. Berikutnya, setelah mendapatkan 5 isu, kemudian dilakukan analisis APKL, ya, didapatkan penilaian di mana peringkat tertinggi ataupun peringkat pertama yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap penentuan gap penelitian. Yang kedua, yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap penulisan sitasi, dan yang ketiga, tingginya tingkat plagiasi di kalangan mahasiswa. Berikutnya, setelah mendapatkan 3 isu tertinggi, kemudian dilakukan analisis USG, di mana dengan nilai tertinggi lagi yaitu rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap penentuan gap penelitian, sehingga ini menjadi core isu dalam rancangan aktualisasi kami. Berikutnya adalah fishbone diagram sebagai analisis untuk mencari beberapa akar permasalahan yang menimbulkan rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap penentuan gap penelitian. Yang pertama adalah faktor individu, yang kedua faktor rendahnya literasi, yang ketiga faktor tools ataupun aplikasi, yang keempat faktor peraturan, dan yang kelima faktor sosialisasi. Berikutnya, setelah mendapatkan isu core isu, kemudian dilakukan proses analisis untuk penyelesaian isu tersebut dengan metode analisis MC Namara, di mana didapatkan beberapa gagasan yang kami pandang itu dapat dilakukan pada rancangan aktualisasi, yaitu membuat panduan tentang penentuan gap penelitian bagi mahasiswa, kemudian melakukan sosialisasi panduan tersebut, ya, untuk mahasiswa bisa mengetahui bagaimana cara menentukan gap penelitian. Yang kami kerjakan dalam kurun waktu 1 bulan untuk bisa aktualisasi 2 gagasan tersebut. Kemudian metrik rancangan aktualisasi ada pada kegiatan inti, yaitu membuat panduan, di mana tahapannya adalah menentukan konten pada panduan tersebut, kemudian membuat desain, kemudian konsultasi dengan mentor, di mana output nanti hasilnya adalah dokumentasi buku panduan dan juga catatan konsultasi dengan mentor. Kemudian adapun nilai berakhlak yang diterapkan pada kegiatan ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian hubungannya dengan visi misi fakultas ataupun organisasi adalah melaksanakan dan mengembangkan penelitian secara profesional dan memiliki kualitas yang unggul. Kemudian kaitannya dengan nilai-nilai organisasi itu berkaitan dengan integritas, profesional, tanggung jawab, dan keteladanan. Demikian learning journal pada agenda 4 dengan topik membuat PowerPoint ataupun bahan presentasi rancangan aktualisasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.